Yang kemarin yang saya minta tolong, Miss. Oke, minta tolong apa Ibu? Dia minta tahu di mana alamatnya di tahanan, karena waktu ditangkap di depan pabrik besi, ya, Miss, di Kuantan, dibawa ke imigrasi, kasih tahu sama saya. Sesudah itu saya telepon lagi, katanya nggak ada lagi di sini. Udah dibawa nggak tahu kemana, kata yang dari imigrasi. Ini udah hampir 4 bulan, nggak ada kabarnya, Miss. Anak saya Sebentar ya Ibu nggak ya. ada kabarnya apapun. Saya telepon lagi ke imigrasi, nggak dijawab. Oke, maaf ya Ibu ya. Maaf ya Ibu ya. Boleh ceritakan kronologinya dulu, pertama kali dia dari mana, kemana, Ibu tahu nggak itu kirim uangnya seperti apa? Nanti saya konsultasikan dulu dengan pemerintah. Nah, karena saya kan nggak tahu nih. Abis ibu-ibu tiba-tiba bilang ibu dari Aceh, anaknya ditangkap. Boleh nggak Ibu? Iya. Mohon izin ceritakan dulu nih. Iya, pertama dia ke Malaysia, saya nggak tahu. Saya tahu dari istrinya, katanya dia mau pergi mengunjungi Malaysia. Kalau ada kerja nanti saya kerja pakai paspor, kata istrinya. Saya nggak tahu apa-apa, Miss. Terus? Sudah itu ada kabar kemari, bagus, baik, sehat, kerja yang baik, katanya, nggak apa-apa. Jadi pas nggak kerja lagi di situ, dia pindah ke pabrik besi di Kuantan, Miss. Baru 4 hari bekerja, dia dalam bekerja muntah, pusing, kata kawannya, masukkan mobil ke dalam pabrik besi. Disitulah diangkat anak saya dengan keadaan pusing. Terus dibawa ke imigrasi, temannya kasih kabar sama kami, bahwasanya Budi, Bu, sudah ditangkap, katanya. Dah tuh orang imigrasi kasih kabar istrinya bahwasanya Budi ada di sini, sehat-sehat aja. Oke, kata istrinya. Begitu ditelepon lagi, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Terus ada orang Malaysia juga yang kerja di imigrasi, katanya Budi udah dibawa, nggak tahu di mana dibawa, gitu katanya, Miss. Oke, terus? Ibu ada data-datanya dia nggak Ibu? Datanya dia ada nggak Bu? Ya, Datanya dia ada nggak Bu? Paspor atau apa gitu? paspornya ada, Gita sama tukinya, karena dia sudah tunggu mau ngambil-ngambil, nggak dikasih sama tukinya. Jadi kerja pun nggak ada, dapat kerja baru dia kerja dulu. Itulah dengar kabarnya, Miss. Saya sebagai orang tua nggak tahan lagi, jantung saya sakit, Miss. Baru pulang dari rumah sakit, Miss. Saya mohon, Miss. Ibu ada di Aceh mana Ibu? Ibu ada di Aceh mana? Banda Aceh. Ibu ada di Banda Aceh. Iya, saya mau tahu kabarnya aja, Miss. Kalau memang masih mama dihukum, kabarnya aja. Asal tahu dia panggil mama aja udah jadi. Nggak ada suara, nggak ada kabar. Mungkin pun duit nggak ada, Miss. Oh, oke. Ibu dari Aceh kok tahu saya dari mana Ibu? Dari anak saya, Miss, katanya ini ada orang yang mau bantu, Mama jangan sedih lagi, jangan sakit lagi, coba dengar. Ini udah ada kabar, kita minta tolong, katanya. Makanya anak saya kemarin mengetik, Miss. Oke. Artinya adalah anak Ibu itu di Malaysia ilegal ya Bu ya? Iya, kabarnya, tapi saya nggak ngerti ya, Miss. Saya nggak tahu apa-apa.
Sekarang ibu ada KTP-nya ibu, ada KTP-nya dia, ada paspornya dia nggak? Walaupun cuma foto kirimin ke saya, nanti akan saya laporkan ibu. Izin. Oke, Miss. Saya telepon istrinya, Miss. Istrinya saya tahu, Miss. Jadi semuanya kirimkan ke saya. Nah, berarti bukan ibu yang nyari, harusnya istrinya. Karena kalau ditanya pemerintah adalah keluarga inti, Bu. Keluarga inti, kalau ibu sekarang udah bukan keluarga inti. Baik, Keluarga Miss. intinya harus istrinya yang nyari saya ya, Ibu. Baik, Miss. Yang perlu KTP, paspor, apalagi, Miss? KTP, paspor, sama kakak. Sama kakak ya, Miss. Betul. Mohon terima kasih banyak, Miss. Izin ya, Bu ya. Nanti saya akan sampaikan ke pemerintah. Saya cuman perantara saja, Ibu. Makasih, Miss. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Terima kasih. Teman-teman, kita jangan suudon ya. Saya mohon, kalau ada orang telepon, dia mencari saudaranya, keluarganya, tidak semuanya minta bantuan dana ke saya. Jangan suudon. Dan saya juga tidak akan memberikan bantuan dana. Jadi, jangan pikir, alah Miss, jangan Miss skip aja itu minta dana atau minta apa. Jangan suudon. Biasakan berprasangka baik. Bagaimana kalau itu adalah kamu? Tiba-tiba kamu kehilangan anakmu, nggak ada kabar. Itu sedih banget loh. Terima kasih sekali ya, Gendis. Jadi jangan suudon dulu, karena kita kan nggak tahu kronologinya seperti apa dan bagaimana. Ingat, walaupun mereka jahat, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya, dan jadi urusan kita apa yang kita ketikkan saat kita mengkomeni orang jahat, dan kita juga menjahati dia. Ngerti nggak? Kita nggak ada di posisinya dia, kita nggak tahu. Walaupun ada orang telepon saya minta donasi, bayarin utang, udah biarkan aja. Yo, yang penting saya tidak memberikan. Menjadi koplok dan koplak kalau saya memberikan, ini utek wes rodok mereset, mencleng pun loh. Tapi biasakan kalian jangan menghakimi dulu ya, karena tulisan kalian bisa di-delete. Tapi yang baca kan nggak bisa memaafkan keadaan gitu loh. Jadi kalau bisa komen yang baik, biar mencerminkan siapa kita. Ngerti nggak? Karena komen itu mencerminkan diri kita. Kalau kita menghadapi sesuatu dengan mudah, emosi itu akan mencerminkan siapa kita, bagaimana kita. Jadi nggak apa-apa, orang lain seperti itu nggak apa-apa, yang penting bukan kita. Ya, jangan komen terlalu cepat untuk menghakimi orang lain. Walaupun dia jahat, kita nggak boleh ikut-ikut sama dia. Wes bene aku sing jahat, sing tukang ngelong-ngelong nih. Wes sekalian nggak boleh. Kalian nggak boleh, karena saya tidak ingin mengajak kalian untuk melakukan emosi yang berlebihan. Ben aku aja yang emosi. Ya, paham ya? Halo? Halo. Iya. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Ini Miss, ini saya yang kemarin